Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana hukum mengikuti thariqat dan bagaimana hukumnya zikir-zikir khususnya yang melakukan rabithah, membayangkan wajah guru saat berzikir untuk sampai pada Allah. Subhanallah. Ini nih, Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang hidup setelah aku mati akan melihat perselisihan yang banyak. Sudah, ketika kita melihat perselisihan yang banyak cara-cara ibadah yang baru, thariqat itu banyak kali, dan semua thariqat mengklaim mereka yang paling bagus, mereka yang paling baik, mereka yang sampai sanadnya kepada Nabi SAW. Ketika kau melihat itu semua, ingat dengan sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati, kalian cari, pegang, amalkan sunnah, wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Kalian ikuti sunnah para khulafa'ur rasyidin. Karena ada tariqat yang mengatakan kita nih nyambung sampai, ada tariqat siddiqiyah umpamanya, mereka mengklaim nyampe kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kau lihat, benar nggak nyampe kepada Abu Bakar? Kenapa sahabat yang lain tidak mengamalkan? Kenapa Imam Syafi'i tidak mengamalkan umpamanya? Kau lihat, ketika itu sampai kepada Nabi dan Nabi mengamalkan, sahabat mengamalkan, amal. Maka yang perlu kita tanya ketika permasalahan ibadah, kita perlu tanya, apakah Rasulullah SAW mengajarkan hal ini? Dia katakan tidak. Apakah Abu Bakar mengamalkan, Umar, Utsman? Mungkin dia, oh ada apa tanya-tanya seperti itu? Soalnya Nabi itu pesan sama para sahabat, nanti yang hidup setelah Nabi mati itu akan melihat perselisihan yang banyak, guru. Dan kata Nabi, supaya selamat tuh cari sunnahku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi, hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Maka aku melakukan hal ini untuk tahu. Maka tadi kau lihat, engkau perlu cari adalah bagaimana cara Nabi Muhammad SAW, bagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi dalam zikir mereka, dalam ibadah mereka. Barakallahu. Adakah orang awam itu wajib untuk mengikuti tarekat? Pertanyaan ini teman-teman sering sekali muncul karena di sebagian masyarakat, khususnya di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan beberapa negara Islam lainnya, tarekat sudah menjadi bagian dari kehidupan keagamaan. Ada yang menganggap bahwa seseorang belum sempurna agamanya jika belum berbaiat kepada seorang mursyid dan mengikuti tarekat tertentu. Sebaliknya ada pula yang beranggapan bahwa semua tarekat adalah bid'ah. Karena itu teman-teman, pembahasan ini perlu untuk kita lakukan secara tenang dan berdasarkan dalil serta penjelasan para ulama. Yang pertama teman-teman, perlu untuk kita pahami bahwa Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia adalah mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Allah tidak pernah mewajibkan setiap muslim untuk menjadi anggota suatu tarekat tertentu. Tidak ada satupun ayat Al-Quran maupun hadis yang sahih yang secara tegas memerintahkan kita kaum muslimin agar masuk ke dalam tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sajiliyah, Tijaniyah, Rifaiyah ataupun tarekat lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-103, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang diperintahkan adalah berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu agamanya, bukan kepada nama tarekat tertentu. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7 yang berbunyi, apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang muslim adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Walaupun terdapat pembahasan tentang sanad hadis ini teman-teman, maknanya didukung oleh banyak dalil lain yang memerintahkan untuk berpegang kepada Al-Quran maupun As-Sunnah.
Jika kita melihat kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah generasi terbaik umat ini. Tidak ada riwayat bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah ataupun sahabat lainnya pernah mengajak manusia untuk masuk ke dalam sebuah tarekat tertentu sebagai syarat kesempurnaan Islam. Mereka mengajarkan Al-Quran, Sunnah, Tauhid, akhlak, dan ibadah serta tazkiyatun nufus, tetapi semuanya bersumber langsung dari ajaran Rasulullah SAW, teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa istilah tarekat pada awalnya itu berarti jalan. Dalam pengertian umum, setiap jalan menuju ketaatan kepada Allah dapat disebut tarekah. Namun dalam perkembangan sejarah Islam, teman-teman, kata tarekat kemudian digunakan untuk menyebut organisasi spiritual yang memiliki silsilah guru, wirid-wirid tertentu, baiat, dan aturan khusus. Karena itu, teman-teman, ketika seseorang bertanya apakah wajib mengikuti tarekat, perlu untuk kita jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tarekat. Jika yang dimaksud adalah jalan untuk memperbaiki hati, memperbanyak zikir, memperbaiki akhlak, menjauhi dosa, memperbanyak ibadah malam, maka hal itu memang dianjurkan di dalam Islam, teman-teman. Semua muslim diperintahkan untuk membersihkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syam ayat ke-9, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Namun jika yang dimaksud adalah harus berbaiat kepada seorang mursyid tertentu agar ibadahnya diterima ataupun tidak mungkin sampai kepada Allah kecuali melalui jalannya tarekat tertentu, maka klaim seperti ini memerlukan dalil yang sangat kuat. Sampai hari ini, teman-teman, tidak ada dalilnya secara tegas mewajibkannya. Mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak pernah mengatakan bahwa mengikuti tarekat tertentu merupakan rukun Islam atau kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal hidup sebelum munculnya tarekat-tarekat yang dikenal sekarang ini. Mereka menjadi imam besar umat tanpa menjadi anggota tarekat dalam pengertian organisasi sebagaimana yang berkembang pada abad-abad berikutnya. Nah, banyak ulama yang menjelaskan bahwa seseorang itu dapat menjadi muslim yang soleh tanpa masuk ke dalam tarekat manapun, teman-teman. Selama ia belajar agama dengan yang benar, menjaga sholat, memperbanyak zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, membaca Al-Quran, menjauhi maksiat, dan berusaha memperbaiki akhlaknya. Dalam sejarah memang ada ulama besar yang memiliki hubungan dengan tarekat tertentu, teman-teman. Namun mereka tidak mengatakan bahwa seluruh kaum muslimin itu wajib mengikuti tarekat tersebut. Sebaliknya, apa, teman-teman? Mereka tetap menegaskan bahwa syariat adalah landasan utama. Tidak boleh ada tarekat yang bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Ada sebuah kaidah yang sering disebut oleh para ulama tasawuf. Setiap hakikat yang bertentangan dengan syariat adalah batil. Artinya apa, teman-teman? Pengalaman spiritual, ilham, mimpi, ataupun di amalan apapun tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Orang awam justru lebih membutuhkan ilmu dasar agama sebelum memikirkan tarekat. Mereka perlu belajar akidah yang benar, tata cara wudhu, sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, akhlak, muamalah, serta memahami halal dan haram. Sayangnya, terkadang ada sebagian orang yang lebih dahulu diajak untuk baiat kepada tarekat, tetapi belum memahami dasar-dasar agama. Padahal Rasulullah SAW selama di Mekah lebih dahulu mengajarkan tauhid sebelum berbagai amalan lainnya. Dalam prakteknya terdapat perbedaan
antara satu tarekat dengan tarekat lainnya. Ada yang sangat menekankan kepatuhan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan ada pula juga yang sebagian praktiknya diperselisihkan oleh para ulama, seperti bentuk zikir tertentu, klaim karomah, keyakinan terhadap mursyid, ataupun ritual-ritual yang tidak memiliki dasar yang jelas di dalam Islam. Karena itu seorang muslim tidak boleh menerima semua ajaran hanya karena berasal dari seorang guru maupun mursyid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-59 yang berbunyi, jika kalian berselisih dalam sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ini adalah prinsip utama di dalam Islam, teman-teman. Mengikuti guru adalah sesuatu yang baik apabila guru tersebut mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun ketaatan kepada guru tidak boleh melebihi ketaatan kepada Rasulullah SAW. Jika seorang mursyid memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh diikuti. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.